Pemirsa, insiden penganiayaan terhadap warga sipil oleh puluhan anggota TNI di Deli Serdang menorehkan duka pada keluarga Raden Barus. Tak pelak kejadian ini membuka luka lama tentang budaya kekerasan di tubuh militer. Imparsial mencatat sepanjang Januari hingga Oktober 2024 telah terjadi 24 kasus kekerasan militer terhadap sipil. Data lainnya dari Kontras menunjukkan 64 kasus kekerasan sejak Oktober 2023 hingga September 2024 dengan 75 korban luka dan 18 korban meninggal dunia. Kejadian yang merenggut nyawa Raden Barus sudah berlalu 10 hari. Untuk mengetahui lebih jauh tentang peristiwa di Deli Serdang, Sumatera Utara, kami telah terhubung dengan Direktur LBH Medan, Irfan Saputra. Selamat sore, Bang Irfan. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irfan, saya ingin tahu apa atau bagaimana kondisi warga saat ini? Baik, terima kasih, Mbak. Pertama, kita masih dalam keadaan berduka Sumatera Utara dengan adanya tragedi yang kita bilang pembantaian yang dilakukan oleh diduga oknum TNI Batalion Armet ataupun Batalion Artileri Medan. Terkait dengan keadaan sehari ini, warga di Kecamatan Biru Deli Serdang itu keadaannya masih dalam keadaan pemulihan dari luka-luka yang dialami mereka dan keadaan yang sangat miris, yaitu keadaan trauma. Itu yang terjadi di Kecamatan Biru saat ini, Mbak. Warga masih dalam keadaan trauma yang itu disampaikan oleh dari warga maupun korban. Pasca kejadian itu, trauma ini sangat menimbulkan kesedihan bagi warga dan khususnya juga trauma bagi anak-anak. Bahkan hingga sampai saat ini, Kecamatan Biru itu masih dalam keadaan penjagaan yang dilakukan oleh anggota TNI setempat, Mbak. Itu kondisi saat ini. Oke, jadi pengamanannya dilakukan oleh anggota TNI, padahal traumanya kan dari anggota TNI juga ya, Bang Irfan. Jadi seperti apa sebenarnya warga kemudian mencoba untuk memulihkan diri dari trauma serangan anggota TNI? Baik, iya benar kalau hari ini masih dijaga ketat oleh TNI setempat. Dan kita baru kemarin itu menjumpai korban, itu masih sangat ketat penjagaan di sana. Seharusnya para korban ini ataupun warga dipulihkan dari traumanya, yaitu misal kalau anak-anak itu adanya lembaga-lembaga atau kepedulian dari pemerintah setempat, yaitu mengembalikan mental mereka dengan adanya kegiatan anak-anak, adanya suasana yang lebih baik di daerah sana. Namun hari ini penjagaan itu juga seyogyanya menurut kita adalah bentuk akan tetap menebalnya trauma tersebut. Jadi ini pemerintah khususnya Sumatera Utara, Kota Medan itu harus respon untuk memulihkan trauma daripada korban itu, Mbak. Hingga saat ini berarti belum ada respon apapun dari Pemda setempat, Bang Irfan? Responnya ya adanya kegiatan dari kecamatan untuk mendatangi korban, kan begitu, untuk berinteraksi. Tapi seyogyanya korban pembantaian dalam TNI dalam terkait masalah ini itu tidaklah mungkin serta-merta bisa langsung pulih. Dan kita juga menyadari kalau hari ini itu belum ada kejelasan terkait dengan kasus ini, Mbak. Saya akan panjang sedikit. Kasus ini diduga melibatkan 45 anggota TNI. Yang informasi kita dapat bahkan itu lebih dari itu. Okay. Yang terjadi di Jumat lalu, Mbak. Ini kan keadaan yang sangat mencekam saat itu, maka pemulihan walaupun 10 hari, pemulihan itu tidak serta-merta. Maka pemerintah setempat, stakeholder itu bisa untuk memulihkan dengan cara-cara bagaimana mereka peduli dengan keadaan korban, warga, dan memberikan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan harapan kita tidak ada lagi penjagaan di sana, di tempat kejadian itu. Kira-kira itu, Mbak.
Baik, Bang Irfan, kalau dari hasil investigasi LBH sejauh ini, sejauh 10 hari ini, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Karena kalau kita kemudian menangkap di Jakarta dari pusat, kemudian ceritanya kan hanya bercerita soal pengeroyokan. Tetapi sebenarnya apa yang Anda temukan di lapangan? Ya, baik. Ditemukan di lapangan, masyarakat masih belum berani untuk memberikan detail apa problemnya. Tetapi kalau kita mengkerucut, benar yang Mbak katakan tadi, ini adanya ketersinggungan antara masyarakat, yang diduga antara masyarakat dengan oknum TNI, yang melibatkan terakhir adanya pengeroyokan, bahkan terjadi penyerangan dan pembantaian yang hari ini terjadi. Tetapi ini tetap masih menjadi investigasi mendalam LBH Medan, dan seharusnya bukan masyarakat yang memberitahukan apa sebenarnya terjadi. Seharusnya kita dari LBH Medan meminta tegas kepada Pangdam untuk membuka apa sebenarnya yang terjadi, dan ini diduga masih ada yang tertutupi. Kan begitu, Mbak. Kalau masalah tentang menegur pemuda yang menggunakan kendaraan ugal-ugalan ataupun lain hal, adanya problem-problem itu, ini belum terungkap. Inilah yang menjadi problem ketika ada permasalahan di lapisan ataupun di dunia militer. Dan sampai hari ini, Mbak, itu sudah ada lebih kurang 45 anggota TNI yang diperiksa, dan menurut dan Puspom Angkatan Darat itu bahwasanya mereka sudah ditahan. Tetapi tidak ada penjelasan apa penyebab utamanya. Dan ini masih menjadi spekulasi-spekulasi di masyarakat. Dan kami masyarakat sipil, khususnya LBH Medan, menduga bukan hanya masalah tegur-tegur ataupun mengkritik tentang penggunaan kendaraan ataupun ketersinggungan, tapi ada hal lain, dan ini belum diungkapkan. Oleh karena itu LBH Medan meminta tegas kepada Pangdam dan jajarannya untuk mengungkap ini ke media, ke publik, dan begitu. Sedari dulu ini memang kalau ada berkaitan dengan kekerasan TNI, Mbak, ini sangat tidak transparan, dan akhirnya nanti akan tidak memberikan keadilan dalam proses hukumnya. Gitu, Baik. Mbak. Oke, jadi artinya sampai hari ini Bang Irfan, antara LBH dan TNI juga komunikasinya sangat terbatas ya? Tidak ada kejelasan dari TNI yang mengungkapkan posisi per hari ini investigasi sudah sampai tahap apa? Ya, Mbak, LBH Medan tidak berkomunikasi dengan TNI. LBH Medan langsung turun ke lapangan untuk melakukan investigasi dengan beberapa menemui warga dan mengumpulkan data-data. Bahkan kalau kita melihat hari ini, dan itu sudah banyak beredar, seyogyanya Pangdam, Panglima TNI, Pak Muhammad Hasan itu mengatakan sudah ada permintaan maaf yang mendalam dari beliau. Berarti ada permintaan maaf ini, ada seyogyanya adalah pengakuan atas kesalahan, kan begitu. Dan ini tidak cukup hanya maaf, maka masyarakat harus diberikan penjelasan. Apakah itu dari Kapendam, ya kejadiannya seperti ini, sekitar Jumat 8 November lalu terkait dengan adanya masalah ini dan korbannya ini, dan kenapa sampai almarhum Raden Barus itu meninggal dunia. Ini yang belum kita dapat, Mbak. Dan ini yang jadi pertanyaan masyarakat hari ini, sampai mana proses kasus ini. Di Pemdam sendiri sangat tertutup untuk kasus ini, Mbak, untuk bagaimana penjelasannya. Dan menurut kita ini yang menjadi suatu trauma yang terus akan terjadi kepada warga. Dia tidak tahu siapa pelakunya, pelaku utamanya, dan siapa otak pelakunya, dan mengapa ini terjadi sampai harus adanya satu korban meninggal dunia dan puluhan lain luka-luka dan luka berat. Baik. Ini, Mbak, yang menjadi problem. Baik, Bang Irfan, kita akan sama-sama dengarkan kutipan pernyataan permintaan maaf dari Pangdam. Amarah warga tidak terbendung. Dengan membawa jenazah Raden Barus, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, warga menggeruduk markas Batalion Artileri Medan Arm 2 105 Kilap Sumagan.
warga protes setelah Raden Barus, 61 tahun, diduga meninggal akibat pengeroyokan sejumlah anggota TNI Jumat 8 November lalu. Keluarga korban terus menangisi kepergian Raden Barus, termasuk ketika Panglima Kodam Bukit Barisan Letnan Jenderal Muhammad Hasan mendatangi rumah korban. Bersama keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon ini bisa dilakukan oleh Bapak. Pangdam Bukit Barisan juga memastikan pihaknya akan memproses pelaku yang diduga menyebabkan Raden Barus meninggal. Kami sudah memproses permasalahan kemarin dari beberapa keluarga juga sudah langsung melihat apa langkah-langkah yang kami lakukan. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan diulang kembali. Dan sekali lagi bersama keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan, kami mohon maaf bersama-sama. Walaupun saya harus menggantikan anakku. Raden Barus telah pergi, tapi ada 4 anaknya yang menjadi yatim piatu akibat dugaan penganiayaan oleh sejumlah anggota TNI. Mereka menuntut keadilan. Sangat wajar jika keluarga korban berharap kasus ini diusut tuntas. Siapapun yang bersalah wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Pratama, jurnalis NTV melaporkan. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Bang Irfan, tadi sudah ada permohonan maaf, sudah ada pernyataan bahwa 45 orang itu sudah diproses, tapi tadi Anda mengatakan bahwa itu tidak memuaskan. Apa yang jadi tuntutan keluarga dan warga saat ini? Baik, Mbak, terima kasih. Pertama, permohonan maaf itu adalah bentuk pengakuan atas kesalahan secara bahasa, kan begitu. Tetapi permohonan maaf bukanlah bisa memulihkan kepada apa yang dialami oleh korban. Dalam hukum, terkait dengan hukum pidana, maaf tidak menghentikan kasusnya. Maaf saja tidak cukup. Oleh karena itu, proses hukum ini harus terus berjalan secara berkeadilan dan transparan. Ya. Kalau Bagaimana ini tidak kira-kira dilakukan mengharapkan dengan transparansinya Bang Irfan? Kalau kemudian nanti ini kan kira-kira pengadilannya akan pengadilan militer. Harapan Anda akan seperti apa transparansi yang dilakukan oleh pihak TNI untuk kasus ini? Ya, harapan kita akan seperti apa, yaitu bisa melihat langsung bagaimana proses persidangan itu terjadi. Kita sendiri sebagai masyarakat sipil sering melihat adanya proses peradilan militer itu, kan begitu. Dan ini kalau tidak dilihat secara langsung ataupun diumumkan publis atau disampaikan melalui media, ini akan menimbulkan spekulasi, kan begitu Mbak. Dan saya mau bilang begini Mbak, ini bukan tentang hanya prosesnya, tapi bagaimana dari Pangdam sendiri memberikan penjelasan kepada korban apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau dari catatan masyarakat sipil, langgengnya budaya kekerasan ini karena ada faktor Undang-Undang 3197 itu yang hingga akhiri belum direvisi. Jadi kekerasan-kekerasan bahkan intimidasi akan terus terjadi, khususnya di si biru-biru ini Mbak. Kalau ini tidak direvisi undang-undang peradilannya dan prosesnya peradilan ini tidak serta-merta diberitahukan kepada masyarakat bagaimana kondisinya hari ini, maka ini akan tidak menutup kemungkinan terulang kembali. Dan bagaimana mungkin kasus yang tidak mendapatkan keadilan itu bisa memulihkan korbannya, begitu. Yang kita tangkap adalah harapan korban, mereka tidak lagi menjadi korban-korban kekerasan, tidak lagi menjadi tempat ataupun wadah intimidasi dari TNI, kan begitu. Baik. Dan mereka bisa hidup tenang
Baik, Bang Irfan. Kira-kira itu, Mbak. Iya, Bang Irfan, singkat saja kira-kira strategi LBH setelah ini akan seperti apa, berkoordinasi dengan siapa untuk kemudian memungkinkan mendesak pihak TNI untuk melakukan penyelidikan ini dan pengungkapan apa yang terjadi dengan transparan? Ya, baik. LBH Medan sebagai lembaga yang konsen terhadap penegakan hukum, Mbak, itu saat ini memantau dan melihat bagaimana proses ini berjalan dan melakukan kampanye. Dan ini harus melibatkan media, masyarakat, dan masyarakat sipil lainnya untuk sama-sama menyuarakan ini. Kalau ini tidak disuarakan, maka barang tentu keadilan itu akan sulit didapat. Itu strategi yang dilakukan LBH sebagai pemantau dan sebagai lembaga yang peduli terhadap asasi manusia. Ini kami tegaskan, Mbak, dan bekerja sama dengan terkait dengan masyarakat sipil lain. Bahkan kami juga berharap Komisi Yudisial untuk ikut memantau proses persidangannya. Karena apa? Kalau proses persidangannya tidak dipantau, kami khawatir hukumannya nanti tidak semaksimal apa yang diharapkan. Karena berdasarkan penelitian, hukuman itu sangat rendah dan tidak memberikan keadilan, Mbak. Itu harapannya. Baik, kita akan sama-sama pantau seperti apa proses selanjutnya. Terima kasih Bang Irfan Saputra untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, kami akan jeda azan maghrib terlebih dahulu, tetaplah bersama NTV Prime.